inspirasi. Saya ingin share aja pengalaman saya mengelola saat ini berarti 5 YouTube channel. 5 YouTube channel yang punya saya sendiri 1, terus saya mengelola punya orang 2, yang sosial 2, FBAG 1, sama Tisina 1 ya, sosial. Jadi ada 5 YouTube channel saya kelola dengan tim saya. Itu saya cerita dulu tentang yang punya saya, YouTube-nya Akbar Zainuddin. Saya serius itu tahun 2019, Agustus 2019 saya sangat seriusin mulai mengelola YouTube saya. Saya mengelola itu, terus kemudian isinya apa waktu itu? Isinya apa? Akhirnya karena saya itu sudah dikenalnya sebagai motivator, isinya kemudian motivasi. Saya kelola tiap minggu ada beberapa ya. Kalau sekarang 2 kali saya setiap minggu itu. Hari Kamis itu saya wawancara inspirasi orang-orang, terutama alumni Gontor ya. Karena captive marketnya alumni Gontor. Saya alumni Gontor itu captive utama ya. Captive utama alumni Gontor. Maka saya, kalau alumni Gontor yang saya munculkan banyak viewersnya. Yang lebih banyak lagi alumni Mantingan. Gontor Putri. Repotnya, saya nyari alumni Gontor Putri itu susahnya setengah mati itu. Inspirasi yang alumni Gontor Putri itu susah sekali. Kalau alumni Gontor Putra banyak banget. Kita bisa itu banyak sekali. Tapi alumni Gontor Putri itu susah banget. Jadi kalau alumni Gontor Putri yang paling banyak di viewersnya di saya itu ada 65.000 orang yang melihat ya, alumni Gontor Putri. Dan yang ada di YouTube saya setiap tahun itu diundang ke Gontor Putri untuk ngisi penataran di kelas 6. Jadi pembekalan. Kemarin pengasuhannya ini ke saya. Saat ini yang di wawancara antum minta tolong nomor handphonenya dong. Oh, ternyata pengasuhan baca itu, bapak baca juga ya. Ini saya gitu kan, saya kaget gitu ya. Oh ternyata saya pikir ya, saya tanya itu saya kan oke, saya upload saja gitu ya. Oh ternyata dilihat juga ya YouTube saya itu. Jadi itu saya kelola. Jadi tiap minggu saya 2 posting ya, tiap minggu 2 posting. Satu lagi, karena satu lagi itu saya pengen yang mudah saja. Makanya setiap hari Ahad pagi saya bikin mahfuzat. Ya, habis subuh itu jam 5 mahfuzat itu saya bikin. Nah, itu saya pakai mahfuzat Gontor itu kan ada 400 mahfuzat, tambah nanti bukunya satu Lukman. Terima kasih Rene buku nulis mahfuzat itu. Nah itu bukan buku saya. Jadi konten mahfuzat gitu ya. Tapi anehnya konten mahfuzat itu yang lain sedikit. Mungkin sedikit. Nah, jadi lebih banyak konten inspirasi. Orang tertarik orang. Ya. Oh karena kalau mahfuzat mungkin saya terlalu menggurui ya. Kalau orang dengerin gitu ya, itu lebih dengar. Kalau ceramah ngobrol itu kan saya nggak pernah ngomongin nasihat ya, ngobrol itu kan kita mengalir saja gitu ya, mengalir saja dan diobrolkan itu lebih banyak viewersnya. Jadi 4 tahun alhamdulillah sekarang itu 14.000 ya, 14.000 subscriber ya, 4 tahun lumayan ya. Sebulan itu sekitar 500.000 sampai 1,5 juta. Saya perkirakan akan dapat sesuatu yang lumayan itu 100, kalau sudah 100.000 subscriber itu kira-kira 10 sampai 20 juta. Yang penting antum kalau lihat YouTube saya, kalau ada bertambah itu subscribe. Tapi yang kedua yang lebih betul lagi, kalau ada iklannya jangan di skip. Kalau di skip
nggak dapat uang saya. Kalau di skip itu nggak dapat uang. Jujur banget ya setabar. Ini kan YouTuber begini. Dapat uangnya itu dari iklan yang antum nonton. Ya, itu monetizing itu lumayan. Jadinya kalau kita sudah 100.000 itu bisa buat tim lengkap, kan 20 juta kan satu bulan itu kita sudah bisa buat tim yang lumayan lengkap. Kalau sudah kira-kira 100.000 subscriber. Bayangan saya itu sekitar, saya pikir kira-kira 3 dan 5 tahun ke depan udah 100.000 lah. Itu subscriber saya. Ya, itu optimis lah ya. Harus gitu. Karena yang penting itu memang konsistensi itu. Yang kedua itu ada orang yang minta dia bikin video, dia nggak bisa edit, nggak bisa upload. Nah itu kemudian tinggal kasih ke saya, terus kemudian tim saya yang kemudian edit, upload. Nah, yang menarik nih pengalaman saya kalau kita bicara pesantren. Kemarin itu Ramadan ini saya mengelola YouTube-nya FPAG. FPAG itu Forum Pesantren Alumni Goton. Yang menarik ini, saya kan minta mereka untuk ceramah, bikin ceramah 5 menit. Ternyata para kiai-kiai ini banyak yang bisa bicara di depan orang, kan sebenarnya terbiasa. Di depan kamera ternyata banyak yang belum terbiasa. Ya, di depan kamera itu banyak yang belum terbiasa. Jadi betul sekali kalau pada saat anak itu, dari santri kita mesti salah satu kompetensi lulusan Tazaka itu adalah harus bisa bicara di depan kamera. Ya, salah satu kompetensi yang harus dipunyai lulusan Tazaka itu adalah harus bicara di depan kamera. Kalau dulu kita yang sekarang mungkin ya sama ya, itu kelas 6 itu khutbah Jumat itu setiap hari, mungkin mulai tahun ini dan Oyong itu kelas 6 itu selain dia khutbah Jumat, dia harus bisa membuat 5 menit yang itu kita rekam ceramah di depan kamera, yang itu kemudian kita buatkan 5 menit itu selain khutbah Jumat telah kita keluarkan di YouTube dan sudah ya? 5 menit, jadi semua orang kelas 6 itu harus rekaman 5 menit sehingga apa? Punya pengalaman untuk bagaimana kemudian dia di depan kamera itu seperti apa. Karena ya betul, tadi saya senang sekali lihat presentasinya Satruman. Disrupsi teknologi informasi itu begitu luar biasa. Sekarang eranya kita ya, kalau kita bicara ini ya, teknologi ini kan, kita bicara komunikasi, ini kan penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan melalui media. Nah, yang berubah apa sekarang? Yang berubah kebanyakan itu adalah medianya. Ada pengirim pesan, ada kemudian pesan, ya, pesannya, terus kemudian ada medianya, lalu ada penerima pesan, dan ada satu lagi feedback. Jadi ketika saya upload sesuatu di YouTube, upload sesuatu di Facebook, upload sesuatu di media sosial, kalau tidak ada yang komentar, kalau tidak ada yang ini, belum terjadi komunikasi. Jadi komunikasi itu kita, kalau misalnya belum ada yang komentari, belum ada yang like, ya, wah berarti nggak nyambung komunikasi saya. Apa yang saya obrolkan itu berarti nggak kena, nggak ditangkap. Jadi kalau like, terus kemudian kalau komen, itu baru ada kemudian feedback. Karena kita itu media yang berubah ini, maka kita sebagai pengirim komunikasi itu harus kemudian menyesuaikan dengan tantangan seperti itu ya. Kita ini kan media, ya, peluangnya kan luar biasa hebat. Sekarang ini setiap orang bisa bikin kanal TV.
Saya dari dulu punya impian besarnya apa? Pengen punya acara seperti Kick ID atau Mario Teguh Golden Voice. Gak dapat saya. Akhirnya saya bikin TV sendiri, Akbar Zainuddin di YouTube. Yang itu saya bisa kelola sendiri. Terus kemudian saya punya apa terserah saya, gitu kan? Jadi setiap kita sekarang sudah bisa bikin TV dan harganya murah. Saya hanya butuh handphone, terus kemudian kuota, gitu ya, terus kemudian mikrofon, ya, itu bisa langsung jadi murah sekali. Dan setiap orang bisa menjadi kantor berita, setiap orang punya kantor berita sendiri, setiap orang bisa live di mana saja, dan setiap orang ini membuat peluang untuk kerja, peluang untuk kerja. Saya kemarin sama Pak Zul, Ketua Umum RPAG, Pak Dan, bisa nggak bikin pesantren virtual? Pesantren virtual, gitu ya. Wah, ini menarik juga. Belum ada pesantren virtual ini. Jadi nggak ketemu, gitu ya. Orangnya nggak ketemu. Kita pesantrennya belajarnya di YouTube. Nah, itu saya masih pikirkan gitu. Caranya bagaimana pesantren virtual, bagaimana menanamkan nilai-nilai buat anak-anak itu. Nah, itu menarik juga pesantren virtual. Jadi peluang untuk kita itu besar sekali. Tinggal bagaimana kemudian kita memanfaatkannya. Jadi memanfaatkan itu semua. Tantangannya, nah ini dia. Tantangannya, challenge-nya pertama adalah personal branding. Kita ini ingin dikenal sebagai apa? Kalau kita bikin TikTok, terus bikin YouTube, terus bikin IG, kalau orang mau datang ke Tazaka TV, ya, apa yang dipersepsikan dengan YouTube Tazaka TV? Kira-kira apa? Orang mau lihat apa di Tazaka TV itu? Santri, ya. Nah itu, jadi kita harus membuat satu personal branding yang kuat. Ini brand kita itu mau apa? Brand kita itu mau apa? Tadi disebut Pak Lukman wakaf, itu menarik juga ya. Jadi ketika orang mau cari wakaf, ya sudah ke website Tazaka atau ke YouTube-nya Tazaka. Di sini kan bisa wakaf atau buat pendidikan kepemimpinan di pesantren misalnya. Orang mau cari literatur pendidikan kepemimpinan di pesantren di websitenya Tazaka atau di medsosnya Tazaka. Jadi sudah kita buat itu satu program, bertahun-tahun kita buat program, ya sudah konsisten gitu. Misalnya tentang wakaf, ya sudah seminggu sekali hari apa tentang wakaf harus ada di YouTube-nya Tazaka. Harus ada di YouTube-nya Tazaka. Karena yang kedua nih, tantangan yang kedua ini kreativitas, inovasi, dan konsistensi. Ya. Banyak sekali kawan-kawan itu yang buat YouTube channel, terus kemudian sekarang ada, bulan depan sudah nggak ada, terus bulan depan lagi ada lagi, bulan depannya lagi nggak ada lagi, terus akhirnya kemudian orang ini ada nggak sih orang gitu ya YouTube-nya? Karena memang itu butuh daya tahan yang panjang. Ketika kita membuat YouTube channel, itu daya tahannya mesti panjang. Kita membuat media sosial, daya tahannya mesti panjang karena subscriber tidak dibangun dalam satu hari, tapi dibangun bertahun-tahun. Jadi itu saya kira peluang dan tantangan kita, bagaimana kemudian kita memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kemarin-kemarin klub bahasa, ya, klub olahraga, mesti ada satu lagi di sini adalah klub medsos. Klub medsos gitu ya. Klub medsos yang kerjanya apa? Tiap minggu pokoknya bikin konten. Tiap minggu bikin konten. Jadi kreativitas. Kalau saya kan generasi lebih tua ya. Generasi lebih tua itu. Generasi paling tua saya di sini. Ya, generasi yang lebih tua kalau ngomong dengan anak muda itu pada berubah semuanya karena cenderung menasehati. Tapi kalau anak-anak
anak-anak yang bikin gitu ya tentang manjada wajada dengan bahasa mereka, itu saya yakin akan jauh lebih ketat. Ngomongin manjada wajada tapi versi santri, ya. Kalau saya ngomong manjada wajada kan versi saya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi ketika manjada wajada itu kontennya dia buat para santri, itu kan beda. Mansawara domino itu para santri, itu akan beda. Mansara dan sholat itu para santri, itu akan beda. Karena apa? Mereka berbicara dengan bahasa mereka. Dan sementara internet itu didominasi oleh anak-anak muda. Berapa persen kira-kira caruman? Paling banyak ya? Lebih 60% anak-anak muda. Jadi saya kira menarik itu bagaimana kita membuat konten-konten yang diproduksi oleh anak-anak sehingga itu bisa kemudian sampai kepada audiens kita tadi yang juga itu adalah anak-anak. Saya kira itu sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.